السلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa peristiwa mengenai menjalankan kejujuran dalam setiap keadaan dan ketegasan dalam menjalankannya, serta tantangan kepada para penentang terkait hal ini dari sirat kehidupan sang hamba sejati Hadrat Rasulullah SAW, yaitu Hadrat Masih Maud alaihi salam. Pertama-tama, saya akan menyampaikan jawaban Hadrat Masih Maud alaihi salam atas tuduhan salah seorang penentang besar beliau, yaitu Muhammad Hussein Batalwi Sahib, yang telah menuduh beliau alaihissalam sebagai kafir dan kadzab. Ini adalah jawaban dan tantangan yang begitu terbuka dan jelas, sehingga jika seseorang melihatnya dengan pandangan yang adil, maka ia tidak akan pernah mempercayai tuduhan-tuduhan tersebut. Tetapi ketika mata tertutup, penutup, maka cahaya tidak dapat terlihat. Inilah pula keadaan para ulama penentang di masa kini. Suatu kali, Muhammad Hussein Batalwi Sahib menulis sebuah surat kepada Hadrat Aqdas Masih Maud alaihissalam, dan dalam surat itu, ia menyebut beliau alaihissalam sebagai musuh agama Islam, kafir, kadzab, dan lain-lain. Nauzubillah. Beliau alaihissalam dalam memberikan jawaban terperinci atas surat Maulwi Sahib tersebut menulis, jika Anda menjadi pencari kebenaran dan memperhatikan riwayat hidup saya, maka dengan bukti-bukti yang pasti, hal ini dapat menjadi jelas bagi Anda bahwa Allah Ta'ala senantiasa menjaga saya dari kekotoran dusta, bahkan sampai pada tingkat bahwa pada suatu waktu, nyawa dan kehormatan saya berada dalam bahaya yang sedemikian rupa di pengadilan-pengadilan Inggris, sehingga tidak ada satupun pengacara yang memberikan nasihat kepada saya, kecuali dengan berdusta. Semuanya berkata kepada saya bahwa jika Anda berdusta, barulah perkara akan beres. Namun dengan taufik Allah Ta'ala, saya melepaskan nyawa dan kehormatan saya demi kebenaran. Dan seringkali dalam perkara-perkara harta benda, saya menanggung kerugian-kerugian besar semata-mata demi kebenaran, dan seringkali semata-mata karena takut kepada Allah Ta'ala, saya memberikan kesaksian yang bahkan bertentangan dengan ayah dan saudara saya. Namun saya tidak melepaskan kejujuran dari tangan saya. Beliau alaihissalam bersabda, di kampung ini dan juga di Betala, yakni di Kadian dan di Betala, saya telah menghabiskan sebagian besar hidup saya, namun siapa yang dapat membuktikan bahwa dari mulut saya pernah keluar dusta? Kemudian, ketika saya semata-mata karena Allah Ta'ala meninggalkan kedustaan di hadapan manusia sejak awal mula, dan berulang kali mengorbankan jiwa dan harta saya demi kebenaran, lalu mengapa saya akan berdusta kepada Allah Ta'ala? Dalam surat itu, Batalwi Sahib juga menulis, berdusta dan menipu telah menjadi sifat yang melekat pada Anda sedemikian rupa, sehingga seakan-akan itu merupakan bagian dari tabiat Anda. Nauzubillah. Padahal kenyataannya adalah bahwa ini adalah dusta dan fitnah yang terang-terangan dari Maulwi Sahib sendiri, dan merupakan tuduhan yang tidak ada buktinya sama sekali. Oleh karena itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam memberikan jawaban kepadanya, menulis, Syekh Sahib, orang yang muttaqi dan dilahirkan dari yang halal, pertama-tama tidak akan berani melontarkan tuduhan kefasikan dan kekufuran kepada saudaranya tanpa penyelidikan yang seutuhnya. Dan jika ia melontarkannya, maka ia seharusnya memberikan bukti yang sempurna, yang sedemikian rupa, sehingga seakan-akan memperlihatkan siang hari yang benderang bagi siapa saja yang melihat. Jadi, jika Anda memiliki kedua sifat yang disebutkan di atas, maka Anda bersumpahlah demi Allah yang Maha Kuasa dan Maha Agung, yang berkenaan dengan sumpah deminya. Ini, Rasulullah SAW pun menjawab dengan penuh perhatian, bahwa menurut pandangan Anda membuktikan kedua jenis keburukan ini ada pada diri hamba yang lemah ini, yaitu pertama, saya adalah penentang agama Islam dan kafir, dan kedua, kebiasaan saya adalah berdusta. Dua tuduhan dilontarkan bahwa saya kafir, bukan muslim, maka silahkan buktikanlah itu. Tuduhan kedua dilontarkan bahwa saya pendusta, buktikanlah itu. Beliau alaihissalam bersabda, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang paling benar dalam mimpinya adalah orang yang paling benar dalam perkataannya.
Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyatakan bahwa tanda orang yang benar adalah bahwa mimpi-mimpinya didominasi oleh kebenaran, dan Anda baru saja mengaku bahwa saya, yaitu Maulwi Sahib berkata, saya beriman kepada Nabi SAW. Jadi jika Anda mengatakan hal ini bukan karena kemunafikan, dan Anda pada hakikatnya memang beriman kepada Rasulullah SAW, dan Anda tahu bahwa Rasulullah SAW adalah benar dalam sabdanya, maka marilah saya dan Anda saling menguji satu sama lain dengan cara ini, yakni menurut prinsip ini siapakah yang terbukti benar dan siapa yang memiliki sifat dusta dalam dirinya. Demikian pula Allah Ta'ala dalam Al-Quran Suci berfirman, lahumul bushra fil hayatid dunya. Artinya, bagi mereka dalam kehidupan dunia ini juga telah ditetapkan anugerah memperoleh kabar gembira dari Allah, yakni keistimewaan yang dimiliki orang-orang mukmin dibandingkan dengan yang lain adalah bahwa mimpi-mimpi mereka terbukti benar. Dan Anda baru saja mengaku bahwa Anda juga beriman kepada Al-Quran. Sangat bagus. Mari kita juga menguji menurut Al-Quran Karim bahwa pada diri siapakah terdapat tanda orang mukmin. Kedua ujian ini dapat dilakukan dengan cara demikian, yakni setelah menetapkan suatu komite, maka para saksi mimpi dari kedua belah pihak hendaknya hadir, baik itu di Batala, atau Lahore, atau Amritsar. Kemudian orang yang di antara kita berdua yang melalui bukti-bukti yang pasti dan nyata adalah terbukti paling benar dalam mimpi-mimpinya, maka pihak lawannya akan diberi gelar kazab, yakni pendusta, dajjal, penipu, kafir dan akfar, paling kafir, dan mal'un atau terlaknat, atau gelar apapun yang diputuskan. Dan pada saat itu juga tanda ini akan disematkan kepadanya. Jika Anda tidak mampu dengan bukti-bukti yang telah lalu, maka saya bersedia dan bahkan saya memberi Anda kelonggaran hingga 6 bulan agar Anda mencukupkan diri pada hal ini, bahwa saya hanya akan memberi Anda bukti-bukti dari hal-hal yang telah berlalu, tetapi sebagai tandingan Anda pun, insya Allah Al-Qadir, saya akan mencatatkan mimpi-mimpi saya. Dan sebagaimana pengakuan Anda bahwa Anda beriman kepada Al-Quran dan Nabi SAW, maka ini jugalah pengakuan saya, yakni saya dengan segenap jiwa dan raga beriman kepada Nabi yang tercinta ini, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada kitab yang tercinta ini, Al-Quran Karim. Kini akan diuji dengan tanda ini, bahwa siapakah yang benar dalam pengakuannya dan siapa yang dusta. Jika saya, menurut tanda yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan Al-Quran Karim ini kemudian terkalahkan, maka Anda akan menjadi benar, dan saya, menurut perkataan Anda, akan menjadi kafir, dajjal, tidak beriman, syaitan, kadzab, dan muftari, atau mengada-adakan dusta atas nama Allah. Dan dalam keadaan ini, semua prasangka buruk Anda akan menjadi hakikat dan kebenaran. Prasangka-prasangka buruk yang telah Anda lontarkan kepada saya akan menjadi benar, yaitu bahwa saya telah melakukan penipuan dalam berahin Ahmadiyah, telah memakan uang orang-orang, telah menghabiskan harta orang-orang atas dasar janji pengabulan doa, dan menghabiskan kehidupan dengan memakan yang haram. Akan tetapi, jika karunia Allah Ta'ala ini yang senantiasa menyertai orang-orang beriman, orang-orang benar, dan orang-orang saleh adalah membenarkan saya, maka kemudian Anda katakanlah, apakah semua nama ini pada saat itu akan layak bagi kehormatan keulamaan Anda? Atau apakah pada saat itu masih akan tersisa juga keinginan bagi Anda untuk menghindar? Ini adalah tantangan. Anda telah sangat menyakiti saya dan menzalimi saya. Saya terus bersabar, tetapi Anda tidak sedikit pun takut kepada Zat yang Maha Kuasa, yang Maha mengetahui kedalaman Anda. Dia telah menubuatkan kepada saya mengenai Anda, dan kemudian mengenai orang-orang yang sepaham dengan Anda, bahwa inni muhinun man arada ihanataka, yaitu aku akan menghinakan orang yang bermaksud menghinakanmu. Maka yakinlah bahwa sekarang waktu itu sudah dekat, tatkala Allah Ta'ala akan membuktikan bahwa Anda adalah pembohong dalam semua tuduhan-tuduhan ini, dan akan menimpakan kepada Anda semua pukulan kehinaan dan keputusasaan yang menimpa orang-orang yang membuat tuduhan palsu dan orang-orang yang memfitnah. Anda mengaku bahwa Anda beriman kepada Al-Quran dan Nabi SAW. Inilah pengakuan Anda, wahai Maulwi Sahib. Jadi jika Anda benar dalam pernyataan ini, maka tampillah ke medan untuk diuji, supaya Allah Ta'ala sendiri yang akan memutuskan antara kami dan Anda. Yakni bagi siapa yang pendusta dan dajjal, ia akan bermuka hitam.
Dan pada saat ini, dari hati saya keluar satu perkataan untuk mendukung kebenaran, dan saya tidak dapat menahannya karena itu bukanlah berasal dari diri saya sendiri, melainkan itu adalah ilham dari perjumpaan dengan Tuhanku yang bergejolak dengan sangat kuat, dan itu adalah ketika Anda telah menetapkan saya sebagai kafir dan berbohong adalah sifat tabiat saya, maka sekarang Anda bersumpahlah demi Allah Ta'ala bahwa Anda segera datang berhadapan dengan saya menurut cara yang disebutkan di atas, supaya dilihat siapa yang terbukti sebagai pendusta, dajjal, dan kafir menurut Al-Quran Karim dan sabda Nabi SAW. Selanjutnya beliau alaihissalam juga bersabda, selain itu, ada satu cara lagi untuk menguji orang-orang yang benar yang diciptakan oleh Allah Ta'ala sendiri, yaitu terkadang seseorang tertimpa suatu bencana yang sedemikian rupa sehingga pada saat itu selain berbohong, tidak ada cara lain yang terlihat olehnya untuk memperoleh keselamatan dan keberhasilan. Pada saat itulah ia diuji, apakah dalam tabiatnya terdapat kebenaran atau kebohongan. Bukankah Maulwi Sahib telah menulis bahwa dalam tabiat Anda sendiri terdapat kebohongan dan dusta? Beliau alaihissalam bersabda, hal seperti ini baru dapat diketahui pada waktu ujian, apakah benar atau bohong, dan apakah pada saat genting tersebut di lidahnya mengalir kebenaran, ataukah karena khawatir akan nyawa, kehormatan, dan hartanya, maka ia mulai berbohong. Contoh-contoh seperti ini telah terjadi berkali-kali pada hamba yang lemah ini, yang penjelasan secara rincinya akan menjadi terlalu panjang. Namun 3 contoh saya kemukakan dengan maksud bahwa jika pernah terjadi pada Anda juga ujian kebenaran yang setara dengan ini, maka Anda bersumpahlah demi Allah Ta'ala yang Maha Mulia bahwa Anda harus menerbitkannya beserta bukti-buktinya agar diketahui bahwa Anda bukan hanya sekedar mengaku, tetapi pada saat ujian dan cengkeraman bencana pun Anda tetap tidak melanggar kebenaran, tidak pernah berbohong. Mengakulah seperti ini dan datanglah untuk bertarung. Beliau alaihissalam menyebutkan beberapa hal sebagai contoh diri beliau sendiri. Beliau alaihissalam bersabda, saya akan memberikan 3 contoh. Di antara contoh-contoh tersebut, pertama adalah bahwa setelah wafatnya ayahanda saya, Mirza Azam Beg Sahib Lahori bersama para sekutu kepemilikan di Kadian mengajukan perkara campur tangan kepemilikan terhadap saya dan saudara saya, almarhum Mirza Ghulam Qadir, di pengadilan distrik, dan secara lahiriah saya mengetahui bahwa para sekutu tersebut tidak ada kepentingan dengan kepemilikan karena itu adalah sesuatu yang telah hilang, yang telah musnah pada masa kekuasaan kaum Sikh. Dan ayah saya secara sendirian telah mengajukan perkara-perkara dan menanggung pengeluaran dan kerugian sekitar 8.000 untuk memperoleh kembali kepemilikan tersebut dan desa-desa lain yang di dalamnya para sekutu tersebut tidak ikut serta sedikit pun. Maka di tengah-tengah perkara-perkara tersebut, ketika saya berdoa untuk kemenangan, maka turunlah ilham ini, ujibu kulla du'aika illa fi syurakaika. Yakni aku akan mengabulkan setiap doamu, tetapi tidak mengenai para sekutu. Doa yang kalian panjatkan ini tidak akan dikabulkan. Jadi, setelah saya menerima ilham ini, saya mengumpulkan saudara saya dan seluruh kerabat laki-laki dan perempuan yang sebagian dari mereka masih hidup hingga sekarang, dan dengan tegas mengatakan, janganlah kalian berperkara dengan para sekutu, karena ini bertentangan dengan kehendak Allah. Allah Ta'ala tidak menghendaki kita mengajukan perkara, namun mereka tidak menerima dan pada akhirnya mengalami kegagalan, tetapi dari pihak saya muncul keteguhan untuk menanggung kerugian beribu-ribu rupiah. Saya rela menanggung kerugian uang, tetapi tetap teguh pada pendirian tersebut. Karena Allah Ta'ala telah melarang hal itu, sehingga saya tidak mengajukan perkara, dan mereka semua yang sekarang menjadi musuh adalah saksi bahwa saya tidak mengajukan perkara tersebut. Karena seluruh urusan pertanahan berada di tangan saudara saya, maka saya berulang kali menasihatinya, tetapi beliau tetap tidak mau menerima dan akhirnya menanggung kerugian. Beliau kalah dalam perkara tersebut. Contoh kedua yang Hadrat Masih Maud alaihissalam berikan adalah kurang lebih 15 atau 16 tahun telah berlalu, atau mungkin lebih dari itu ketika hamba yang lemah ini untuk membela Islam dan dalam menghadapi orang-orang Arya mengirimkan sebuah tulisan ke percetakan seorang Kristen yang bernama Ralia Ram, di mana dia juga seorang pengacara yang tinggal di Amritsar dan juga menerbitkan sebuah surat kabar. Tulisan yang bertujuan untuk dicetak itu dikirimkan dalam bentuk paket yang kedua sisinya terbuka, dan di dalam paket itu juga dimasukkan sebuah surat.
Karena dalam surat itu terdapat kata-kata yang di dalamnya ada isyarat tentang dukungan terhadap Islam dan kebatilan agama-agama lain, serta ada penekanan untuk mencetak tulisan tersebut, maka orang Kristen itu pun menjadi marah disebabkan adanya permusuhan agama. Dan kebetulan dengan ini, dia mendapatkan kesempatan untuk melakukan serangan permusuhan, yaitu bahwa memasukkan surat terpisah di dalam paket menurut hukum merupakan suatu kejahatan, yang mana ini sama sekali tidak diketahui oleh hamba yang lemah ini. Dan hukuman untuk kejahatan semacam itu menurut peraturan pos adalah denda 500 rupiah atau penjara hingga 6 bulan. Maka dia pun melakukan pengaduan dan mengajukan tuntutan terhadap hamba yang lemah ini kepada pejabat pos. Dan sebelum saya mendapat informasi tentang tuntutan ini, dalam mimpi Allah Ta'ala menyingkapkan kepada saya bahwa Reliaram, yakni seorang pengacara, telah mengirimkan seekor ular kepada saya untuk menggigit saya, dan saya telah menggorengnya seperti ikan dan mengembalikannya. Saya tahu bahwa ini adalah isyarat bahwa pada akhirnya putusan terhadapnya di pengadilan akan menjadi suatu pelajaran yang dapat sangat berguna bagi pekerjaan para pengacara. Singkatnya, saya dipanggil ke Presiden Distrik Gurdaspur atas kesalahan ini, dan para pengacara yang dimintai nasihat untuk perkara tersebut semuanya memberikan nasihat bahwa tidak ada jalan lain kecuali berbohong, dan mereka menyarankan berikan pernyataan dengan cara ini, yakni kami tidak memasukkan surat ke dalam paket. Reliaram sendiri yang memasukkannya, dan juga sebagai penghiburan mengatakan dengan memberikan pernyataan seperti itu, maka itu akan diputuskan berdasarkan kesaksian, dan dengan memberikan 2-4 saksi palsu, maka akhirnya akan dibebaskan. Jika tidak, maka keadaan perkara ini sangat sulit dan tidak ada jalan lain untuk lolos dan tidak ada cara untuk bebas. Akan tetapi saya menjawab mereka semua dengan mengatakan, saya dalam keadaan apapun tidak ingin meninggalkan kebenaran. Apa yang akan terjadi, biarlah terjadi. Akan dilihat apa yang terjadi. Kebohongan tidak akan saya ucapkan. Kemudian pada hari itu juga, atau keesokan harinya, saya dihadapkan ke pengadilan yang dipimpin seorang berkebangsaan Inggris. Dan di hadapan saya, pejabat kantor pos hadir sebagai penuntut dari pihak pemerintah. Pada saat itu, hakim pengadilan menulis pernyataan saya dengan tangannya sendiri dan pertama-tama menanyakan kepada saya, apakah surat ini telah Anda masukkan ke dalam paket Anda? Dan apakah surat ini dan paket ini milik Anda? Kemudian saya menjawab tanpa ragu, ini adalah surat saya dan paket saya, dan saya telah memasukkan surat ini ke dalam paket dan mengirimkannya. Tetapi saya tidak melakukan pekerjaan ini dengan niat buruk untuk merugikan pemerintah dalam hal pendapatan pajak. Saya melakukan ini bukan untuk merugikan pemerintah, yakni untuk menghemat uang perangko, melainkan saya tidak menganggap surat ini terpisah dari paket ini, dan tidak ada hal pribadi di dalamnya, yakni tidak ada hal pribadi yang tertera di dalamnya. Mendengar hal ini, Allah Ta'ala mencondongkan hati sosok Inggris itu kepada saya. Hakim itu adalah orang Inggris, sementara di hadapan saya pejabat kantor pos membuat keributan yang sangat besar dan memberikan pidato-pidato panjang dalam bahasa Inggris yang tidak saya pahami. Tetapi saya memahami bahwa setelah setiap pidato dan dalil yang dia berikan, hakim Inggris itu menolak semua perkataannya dengan berkata no, no dalam bahasa Inggris. Akhirnya, ketika pejabat penuntut telah menyampaikan semua alasannya dan telah mengeluarkan semua panas di hatinya, sang hakim lalu mengarahkan perhatian untuk menulis putusan, dan mungkin setelah menulis 1 atau 1,5 baris, beliau berkata kepada saya, baiklah, Anda boleh pergi. Mendengar ini, saya keluar dari ruang pengadilan dan menunaikan rasa syukur kepada Sang Muhsin, pemberi nikmat sejatiku, yaitu Allah Ta'ala, yang di hadapan seorang pejabat Inggris. Di sisi lain, penuntut itu juga adalah orang Inggris, yakni pejabat departemen yang telah mengajukan perkara. Dia, yakni Allah Ta'ala, menganugerahkan kemenangan kepada saya, dan saya sangat mengetahui bahwa pada saat itu, karena berkat kebenaran, kejujuran, Allah Ta'ala menyelamatkan saya dari bencana ini. Sebelum ini, saya juga telah melihat mimpi bahwa seseorang mengulurkan tangan untuk melepas topi saya. Saya berkata, apa yang hendak kamu lakukan? Kemudian dia memberikan topi tetap di kepalaku dan berkata, ini baik, ini baik. Kemudian beliau alaihissalam memberikan contoh ketiga. Salah satu di antara contoh tersebut adalah bahwa putra saya, Sultan Ahmad, mengajukan gugatan terhadap seorang Hindu atas dasar bahwa orang Hindu itu telah membangun rumah di atas tanah kami dan menuntut pembongkaran rumah tersebut agar dirobohkan. Dan dalam penyusunan perkara terdapat satu hal yang bertentangan dengan kenyataan, yang jika terbukti maka perkara itu layak untuk ditolak, dan dalam keadaan perkara ditolak maka bukan hanya Sultan Ahmad tetapi saya juga akan harus menanggung kerugian kehilangan kepemilikan.
Kemudian pihak lawan memanfaatkan kesempatan dan mencatat kesaksian saya. Mereka berkata, baiklah, kami jadikan ia sebagai saksi. Apapun yang ia katakan akan kami terima. Alhasil, saya pergi ke Batala dan menginap di rumah Babu Fathuddin, kepala kantor pos pembantu, yang terletak di dekat Tehsil Batala. Perkara itu lalu berada di hadapan seorang hakim Hindu yang sekarang saya tidak ingat namanya, tetapi dia juga pincang sebelah kakinya. Pada waktu itu, sang pengacara untuk Sultan Ahmad datang kepada saya bertanya, sekarang adalah waktu sidang perkara, apa yang akan Anda nyatakan? Saya berkata, saya akan menyatakan apa yang benar-benar merupakan fakta dan kebenaran. Kemudian dia berkata, kalau begitu apa perlunya Anda pergi ke pengadilan atau pengacara? Lebih baik saya pulang saja. Tidak ada lagi perlunya untuk bertarung di pengadilan. Anda akan berkata benar, maka perkara pun akan berakhir. Dia berkata, saya kembali agar saya dapat membereskan perkara ini. Alhasil, perkara ini telah menjadi gagal dengan tangan saya sendiri, semata-mata karena saya teguh di atas kebenaran, dan dengan mendahulukan kejujuran untuk ibtigha amradatillah, yakni mencari keridhaan Allah. Saya menganggap remeh kerugian harta, saya menginginkan keridhaan Allah Ta'ala. Kedua contoh terakhir ini juga bukanlah tanpa bukti. Saksi peristiwa pertama adalah Syekh Ali Ahmad, pengacara di Gurdaspur, dan Sardar Muhammad Hayat Khan Sahib, CSI. Adapun catatan perkara, ini pun akan tersimpan di kantor Gurdaspur, dan saksi peristiwa kedua adalah Babu Fathuddin dan pengacara itu sendiri, yang sekarang saya tidak ingat namanya, dan juga hakim yang telah saya sebutkan, yang sekarang mungkin sudah dipindahkan ke Ludhiana. Kemungkinan telah berlalu sekitar 7 tahun untuk perkara ini. Ya, saya ingat, seorang saksi perkara ini juga adalah Nabi Baksh Patwari dari Batala. Oleh karena itu, sekarang wahai Hadrat Syekh Sahib, yaitu beliau alaihissalam menyapa Maulwi Sahib, Anda telah bersabda bahwa jika Anda juga memiliki contoh ujian pada tingkat ini, di mana nyawa, kehormatan, dan harta Anda terlihat akan binasa saat berkata benar, dan Anda tetap tidak meninggalkan kebenaran dan tidak sama sekali memperdulikan harta dan nyawa, maka demi Tuhan, tunjukkanlah peristiwa itu beserta bukti lengkapnya. Jika tidak, maka keyakinan saya adalah bahwa kebanyakan mullah dan maulwi zaman ini hanya mengucapkan kata-kata belaka. Karena sebaliknya, mereka siap menjual iman mereka dengan suatu rupiah, karena junjungan kami Rasulullah SAW telah bersabda bahwa para ulama akhir zaman adalah seburuk-buruk makhluk, dan sang mujadid beliau, Nawab Siddiq Hasan Khan almarhum, dalam kitab Hujajul Karamah telah menyatakan bahwa masa akhir zaman itu adalah masa ini. Jadi, menerima zuhud dan takwa para maulwi semacam itu tanpa adanya bukti akan menjadikan seorang berdusta terhadap sabda Rasulullah SAW. Maka dari itu, Anda tunjukkan contohnya, dan jika tidak dapat menunjukkan, maka akan terbukti bahwa Anda hanya mengaku jujur semata, karena tidak ada pernyataan yang layak diterima tanpa diuji. Allah Ta'ala lah yang mengetahui keadaan batin Anda. Apakah Anda pernah ternoda dengan kotoran dusta dan tuduhan palsu atau tidak? Ini saya tidak tahu. Allah Ta'ala yang maha mengetahui, hanya Dia yang mengetahui hal-hal yang gaib. Atau mereka yang mengenal keadaan Anda akan mengetahui. Orang yang terbukti jujur di waktu cobaan dan ia teguh tidak meninggalkan kebenaran, maka simbol akan disematkan pada kejujurannya. Dan jika ini ada pada Anda, maka tunjukkanlah. Dan jika tidak, maka takutlah kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai Dia membuka aib Anda. Mengenai perkara yang telah disebutkan, gugatan yang diajukan Mirza Sultan Ahmad Sahib tentang kepemilikan rumah, dalam rinciannya juga tertulis bahwa ada seorang Hindu bernama Deputi Shankar Das yang menjabat posisi di pemerintahan di negara bagian Jammu. Di Kadian, dia menguasai sebidang tanah kosong di sebelah timur Masjid Aqsa dan membangun rumah di sana, di mana kemudian didirikan kantor-kantor Sadar Anjuman Ahmadiyah. Mirza Sultan Ahmad Sahib telah mengajukan gugatan dan itu adalah gugatan kepemilikan rumah. Tetapi dalam penyusunan perkara ada satu hal yang bertentangan dengan fakta, yang jika terbukti maka perkara itu akan dibatalkan. Dan bukan hanya Mirza Sultan Ahmad Sahib yang akan mengalami kerugian, tetapi Hadrat Masih Maud alaihissalam sendiri juga akan mengalami kerugian, karena hak-hak kepemilikan atas tanah tersebut akan hilang. Pihak lawan yaitu Shankar Das bukanlah pemilik tanah tersebut, tetapi bagaimanapun juga tanah itu tengah dikuasai olehnya. Dia memang bukan pemiliknya, tetapi dia sedang menguasai tanah tersebut. Kemudian secara hukum atau dengan cara yang bertentangan, orang-orang ini ingin mengambil keuntungan dari itu, yakni mereka memanggil Hadrat Aqdas alaihissalam untuk bersaksi.
Karena meskipun menjadi penentang keras, mereka tahu bahwa Hadrat Mirza Sahib tidak akan berbohong dan beliau akan memberikan keterangan di pengadilan bahwa penguasaan memang ada pada pihak lawan dan sudah lama penguasaan itu terjadi. Dan demikianlah yang terjadi. Ketika Sahibzada Mirza Sultan Ahmad Sahib mengetahui bahwa pihak lawan telah meminta kesaksian Hadrat Masih Maud alaihissalam, beliau pun sadar bahwa Huzur alaihissalam tidak akan pernah berbohong. Oleh karena itu, beliau memutuskan untuk menarik kembali gugatan tersebut. Bagaimanapun, sejarah dari bangunan besar menyerupai rumah mewah Haveli ini adalah bahwa ia dikenal sebagai Haveli, Deputi Shankardas, yang sebagaimana telah saya sampaikan, adalah seorang yang sangat fanatik dan penuh permusuhan. Keberadaan bangunan yang tinggi besar tersebut juga mengganggu privasi rumah-rumah Hadrat Masih Maud alaihissalam. Ini merupakan salah satu alasan diajukannya gugatan tersebut. Tingkat permusuhannya sedemikian rupa sehingga ketika para jemaah hendak pergi ke Masjid Aqsa untuk menunaikan salat, deputi ini akan duduk di depan pintu rumahnya dan mencaci maki orang-orang yang lewat. Ia menggunakan berbagai cara untuk menimbulkan penderitaan dan menyakiti perasaan mereka. Ketika orang-orang yang terzalimi oleh gangguannya datang mengadu kepada sang majikan mereka, yaitu Hadrat Masih Maud alaihissalam, beliau memberikan semangat dengan penuh keteguhan dan kewibawaan seraya bersabda, "Bersabarlah, tidak ada yang bisa bertahan di hadapan perkemahan raja. Dia memang telah membangun markasnya sendiri, tetapi perkemahan kita adalah perkemahan raja, perkemahan Allah Ta'ala. Tidak ada yang akan sanggup bertahan di hadapannya." Kemudian mereka yang melihat telah menyaksikannya sendiri, dan mereka yang mendengar pun telah mengetahuinya, bahwa rumah Deputi Sahib yang tadinya ramai dan makmur itu mulai hancur berantakan. Akhirnya ia pergi dari sana dalam keadaan sakit atau karena alasan lain. Rumah tersebut kemudian dibeli oleh Hadrat Syekh Yaqub Ali Irfani Sahib, dan pada tahun 1932, kantor-kantor Saudaraan Jumat Ahmadiyah didirikan di gedung itu. Peresmiannya pun dilakukan oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Bagaimanapun, inilah kekuasaan Allah. Orang yang kemarin dengan penuh kesombongan bahkan tidak membiarkan seorang jemaah pun lewat di depan rumahnya menuju masjid, kini takdir Allah telah menghapus nama dan jejaknya, serta menjadikan seluruh rumah dan area tersebut sebagai masjid. Kini bagian dari Masjid Aqsa. Kesaksian Hadrat Masih Maud alaihissalam yang berlandaskan kejujuran dan kebenaran ini memiliki keberkahan yang sangat agung. Beliau alaihissalam tidak meninggalkan kejujuran, beliau tidak mempedulikan kehormatan maupun martabat keluarga, tidak pula merisaukan hilangnya tanah dan harta benda demi kejujuran tersebut. Seolah-olah beliau telah mengorbankan segalanya dengan tangan sendiri. Namun Allah menerima pengorbanan tersebut dengan cara yang sedemikian rupa dan memberikan keagungan serta keberkahan sehingga hari ini tepat di bawah Minaratul Masih, tempat tersebut kini berdiri tegak sebagai rumah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menceritakan mengenai pengacara yang menangani kasus tersebut bahwa pada masa ini dalam sebagian besar perkara Syekh Ali Ahmad Sahib, seorang pengacara dari Gurdaspur, sering bertindak sebagai kuasa hukum beliau. Setelah menyaksikan kehidupan beliau yang suci, pengacara tersebut memiliki prasangka yang sangat baik terhadap beliau, meskipun ia sendiri bukan seorang Ahmadi. Terkait kasus pos yang pertama, yang rinciannya sedang dijelaskan oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, pengacara itu berkata kepada beliau alaihissalam bahwa tidak ada saksi lain, dan surat tersebut isinya berkaitan dengan ijtihar atau selebaran pengumuman, sehingga bisa dianggap sebagai bagian dari selebaran pengumuman itu sendiri. Pengacara itu menyarankan, tanpa harus melakukan kebohongan, Anda bisa mengatakan bahwa Anda hanya mengirimkan selebaran pengumuman dan tidak mengirimkan surat apapun. Namun beliau alaihissalam menolak saran tersebut dan bersabda bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan. Beliau alaihissalam menyatakan bahwa kecerdikan seperti itu bertentangan dengan hakikat kejujuran. Beliau alaihissalam bersabda, "Saya memang memasukkan surat ke dalamnya, dan yang meskipun isinya adalah bagian dari selebaran pengumuman, namun itu tetaplah sebuah surat. Oleh karena itu, saya akan tetap mengatakan bahwa saya telah memasukkan surat. Bagaimana mungkin saya mengingkari perbuatan yang telah saya lakukan?" Oleh karena itu, ketika beliau hadir di persidangan dan pengadilan bertanya apakah beliau memasukkan surat ke dalam paket selebaran pengumuman tersebut, beliau menjawab, "Ya." Kejujuran ini tidak hanya memberikan pengaruh yang mendalam bagi orang lain, tetapi pengadilan itu sendiri pun sangat terkesan. Hakim akhirnya membebaskan beliau dan menyatakan bahwa untuk sebuah pelanggaran teknis hukum, orang sejujur ini tidak layak untuk dijatuhi hukuman. Mengenai pengacara dalam kasus pos tersebut, Hadrat Syekh Yaqub Ali Irfani Sahib menulis, Syekh Ali Ahmad Sahib, sang pengacara, menceritakannya langsung kepada saya.
Ini adalah pernyataan pribadi sang pengacara yang ia sampaikan kepada Syekh Yaqub Ali Irfani Sahib saat menceritakan peristiwa-peristiwa dalam kasus tersebut. Ia, yakni pengacara, berkata, sidang terakhir kasus ini dilaksanakan di Dinanagar. Saya telah berupaya sedemikian rupa agar Mirza Sahib menyangkal bahwa surat itu diletakkan di dalam paket tersebut. Menurut hemat saya, tidak akan ada bukti yang bisa menguatkan bahwa surat itu memang keluar dari paket tersebut. Dan tidak pernah ada saksi mengenai hal itu. Karena perbedaan agama, kesaksian Lala Reliaram sendiri tidak akan bisa diterima secara hukum. Namun semakin keras saya mendesak, semakin kuat pula beliau alaihissalam menolaknya. Saya telah berkali-kali mengingatkan beliau alaihissalam bahwa hasilnya tidak akan baik. Dan sebuah keluarga terhormat tanpa alasan yang mendesak akan menanggung noda hukuman dalam kasus pidana. Saya katakan bahwa saat ini segala sesuatunya sedang menyudutkan beliau alaihissalam. Akan tetapi beliau, yakni Hadrat Masih Maud alaihissalam, tidak menuruti perkataan saya. Pengacara tersebut melanjutkan, Hadrat Masih Maud alaihissalam tidak mau mendengarkan saran saya. Saya pun berpikir jika kasus ini kalah di bawah pembelaan saya, maka akan membawa nama buruk yang besar bagi keluarga beliau. Oleh karena itu, saat Hadrat Masih Maud alaihissalam tetap bersikeras dengan berkata, saya tidak akan menyangkal hal itu, saya mengambil kesempatan tersebut untuk berkata, jika Anda tidak mau menuruti saran saya, maka saya tidak akan melanjutkan pembelaan ini. Saya tidak bisa lagi menjadi pengacara Anda. Pikiran saya saat itu adalah bahwa hukuman pasti akan dijatuhkan. Dan dengan cara ini, beban kesalahan akan tetap berada pada pihak beliau sendiri karena telah bertindak bertentangan dengan saran pengacaranya. Pengacara tersebut merasa sangat yakin bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam pasti akan dijatuhi hukuman. Ia berpikir, jika hukuman itu dijatuhkan, maka orang-orang akan mencibir. Pengacara macam apa dia ini, sampai tidak bisa membela kasus dengan benar. Ia melanjutkan, karena takut akan nama baik saya sendiri, saya menunjukkan kemarahan saya dan menolak untuk hadir di persidangan. Sehingga kasus tersebut disidangkan tanpa kehadiran saya. Saya berkata, baiklah kalau begitu saya tidak akan maju sama sekali. Namun keheranan saya tidak terbendung, kata pengacara itu sendiri. Ketika kasus tersebut akhirnya dibatalkan atau menang, saya merasa menyesal. Saya menyesal karena seharusnya saya bisa mendapatkan nama sebagai pihak yang berjasa atas kesuksesan tersebut. Namun kini kesempatan itu telah berlalu. Syekh Ali Ahmad Sahib saat menceritakan peristiwa ini senantiasa memberikan pujian yang luar biasa atas keteguhan prinsip dan kejujuran Hadrat Masih Maud alaihissalam. Hubungan beliau dengan keluarga ini terus terjalin hingga akhir hayatnya. Hadrat Masih Maud alaihissalam pun secara umum lebih suka meminta saran dari beliau dalam setiap urusan hukum dan senantiasa menghormati beliau. Mengenai berbagai kasus tersebut, Hadrat Syekh Nur Ahmad Sahib menceritakan, ayah dan paman saya sering bercerita bahwa desa kami termasuk dalam wilayah kepemilikan keluarga Hadrat Masih Maud alaihissalam. Selama beberapa waktu, Huzur alaihissalam bertindak sebagai perwakilan dari ayah beliau, dan beliau pernah beberapa kali pergi ke pengadilan bersama kami untuk menghadiri persidangan. Beliau alaihissalam selalu memilih jalan kejujuran meskipun hal itu dapat membawa kerugian pada kasus tersebut. Singkatnya, beliau sama sekali tidak melepaskan kejujuran dari tangan beliau. Bahkan beliau tidak membiarkan kebohongan mendekati sedikit pun. Hadrat Mia Allah Yar Sahib menceritakan suatu kali saat Hadrat Masih Maud alaihissalam berusia sekitar 25 atau 30 tahun, ayahanda beliau yang terhormat terlibat perselisihan dengan para penyewa tanah turun-temurun mengenai penebangan pohon. Ayahanda beliau berpandangan bahwa sebagai pemilik tanah, pohon-pohon tersebut juga merupakan miliknya. Oleh karena itu, beliau mengajukan gugatan terhadap para penyewa tersebut dan mengutus Hadrat Masih Maud alaihissalam ke Gurdaspur untuk mengawal jalannya persidangan. 2 orang saksi juga pergi menyertai beliau alaihissalam. Ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam sampai di desa Patnawala, setelah menyeberangi sungai, beliau alaihissalam duduk sejenak di perjalanan untuk beristirahat. Beliau alaihissalam menyapa rekan-rekan perjalanannya dan bersabda, ayahanda hanya sekedar memaksakan kehendak. Pohon-pohon itu pun sama seperti halnya hasil tani. Mereka pun adalah orang-orang miskin. Apa salahnya jika mereka menebangnya? Bagaimanapun, saya tidak bisa mengatakan di pengadilan bahwa pohon-pohon itu secara mutlak milik kita. Ya, kita mungkin memiliki bagian di dalamnya. Para penyewa tanah itu pun menaruh kepercayaan yang sangat besar kepada beliau alaihissalam. Oleh karena itu, ketika hakim menanyakan perihal masalah yang sebenarnya kepada para penyewa,
yang telah menjadi petani penggarap secara turun-temurun di sana, mereka menjawab tanpa ragu, tanyakanlah langsung kepada Mirza Sahib sendiri. Yakni para penggarap atau petani itu berkata, tanyakan saja langsung kepada Hadrat Masih Maud salam, untuk apa mengambil kesaksian dari kami? Kami tahu bahwa beliau tidak akan berbohong. Maka hakim pun bertanya kepada Hadrat Masih Maud salam. Beliau alaihissalam menjawab, menurut hemat saya, pohon itu seperti halnya hasil tani. Sebagaimana kita memiliki bagian dari hasil tani, begitu pula bagian kita dalam pohon tersebut. Berdasarkan pernyataan beliau alaihissalam tersebut, hakim akhirnya memberikan keputusan yang memenangkan pihak penyewa. Setelah itu, ketika Huzur alaihissalam kembali ke Qadian, Hadrat Mirza Ghulam Murtada Sahib bertanya kepada salah seorang rekan yang menyertai beliau, bagaimana keputusannya. Orang tersebut menjawab, saya berada di luar, sedangkan Mirza Sahib masuk ke dalam, yakni ruang sidang, tanyakanlah kepada beliau. Mendengar hal itu, Hadrat Sahib alaihissalam pun dipanggil. Beliau alaihissalam menceritakan seluruh kejadian apa adanya tanpa dikurangi sedikit pun. Mendengar cerita tersebut, ayahanda beliau yang terhormat menjadi sangat murka dan merasa sangat marah kepada beliau. Bagaimanapun, itulah beberapa peristiwa yang telah saya sampaikan mengenai kejujuran Hadrat Masih Maud alaihissalam. Satu peristiwa saja telah dijelaskan secara mendalam, yaitu mengenai tuduhan seorang maulwi yang berperangai buruk terhadap beliau. Intinya, beliau selalu mengutamakan kejujuran di atas segalanya dan tidak pernah mendekati kebohongan sedikit pun. Untuk itu pula, beliau alaihissalam senantiasa menasihati para pengikut beliau agar selalu teguh di atas kebenaran. Bahkan dalam syarat-syarat bayat pun tertulis bahwa kita akan membenci kebohongan dan akan tetap teguh pada kebenaran. Oleh karena itu, adalah kewajiban kita untuk menjadikan sifat kejujuran ini sebagai ciri khas utama kita. Semoga Allah telah memberikan taufiknya kepada kita untuk mengamalkan hal tersebut. Allah Ta'ala hame iski taufik ata farmaye. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.